Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso. Pemirsa dimanapun berada, terima kasih masih setia menyaksikan channel saya yang sepi. Ya, channel saya yang keren abis ya. Walaupun sepi pemirsanya, viewernya sepi, tapi saya tetap eksis. Mohon maaf sudah sekian lama tidak membuat video untuk subscriber semua, dikarenakan banyak kesibukan, kemudian juga kegiatan latihan, juga istirahat selama menjelang Lebaran dan setelah Lebaran. Baru beberapa hari ini kita mulai lagi aktivitas latihan. Baik pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video reaksi saya terhadap keadaan akhir-akhir ini dalam dunia persilatan. Seperti kita ketahui, pada beberapa bulan atau tahun ya, 1 tahun lebih ini, kondisi di negara kita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, dikarenakan ada penyebaran virus corona. Saya sendiri juga bingung, di tempat saya ini sebenarnya tidak pernah ada kasus corona, tapi di kabupaten itu ada laporan-laporan kasus terkena corona gitu ya. Nah, apa yang akan saya bahas adalah lesunya dunia persilatan ya ini. Jadi kebetulan kita adalah orang-orang yang menekuni hobi di bidang olahraga bela diri pencaksilat. Tentu saja bagi yang teman-teman yang memiliki cita-cita atau keinginan menjadi pesilat yang terkenal, atau mungkin pesilat yang sukses, atau pengelola perguruan bela diri pencaksilat yang maju, untuk saat ini harus gigit jari karena terbentur dengan situasi yang tidak baik. Saya menyampaikan sendiri keadaan di perguruan saya di Bengkulu Utara ini, KSP Kerasakti. Saat ini banyak kegiatan yang kurang semangat. Banyak siswa-siswa yang datangnya juga ngot-ngotan tuh kayak gini. Kadang datang, kadang enggak. Dikarenakan apa? Mereka pesimis ya dengan apa yang dia pelajari, karena tidak ada jenjang lebih tinggi yang akan dicapai gitu. Jadi begini, biasanya dulu kalau kita belajar bela diri pencaksilat itu kan punya cita-cita pengen ikut lomba, kegiatan lomba, entah itu di tingkat kabupaten, provinsi, atau kalau bisa nasional. Nah, sekarang ini kegiatan-kegiatan tersebut masih ada, tapi kegiatannya pun bersifat mendadak, bahkan kadang-kadang kita dibuat tidak ada persiapan, jadi mendadak sekali. Hal inilah yang menyebabkan kita jadi males gitu. Kalaupun ada seleksinya pun tidak seperti biasanya. Ada seleksi yang hanya yang penting dapat kontingen untuk melengkapi mewakili daerah gitu ya. Jadi tidak bisa semua terseleksi, semua pesilat ini. Seperti kita ketahui, kalau perguruan silat itu di daerah saya aja, di Bengkulu Utara ini, yang terdaftar dalam IPSI ada 11 perguruan. Tapi di saat kita ada seleksi, entah itu Popda atau apa ya, kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten, itu tidak semua bisa hadir karena mendadak. Otomatis yang jaraknya jauh, tidak ada persiapan, juga mempersiapkan atletnya tidak mudah karena berat badan segala macam kan kita harus persiapkan jauh-jauh hari. Tapi kalau informasi mendadak, otomatis tidak ada persiapan. Nah, hal inilah yang membuat beberapa atlet itu agak kendor semangatnya. Untuk itu kita cuman bisa
menjalani aktivitas itu, yang penting tidak mati perguruan ini, kegiatan perguruan ini tidak mati. Ada beberapa siswa datang, kita latih, dan kalau ada yang semangat ya syukur, kalau enggak ya wis lah, yang penting kita tetap ada latihan. Nah pemirsa, apa ya, mungkin inilah yang jadi PR kita semua, bagaimana kita bisa tetap menghidupkan budaya leluhur ini. Bela diri pencak silat ini kan tradisi dari leluhur kita. Kalau dari pemerintah seperti ini masih tetap fokus ke penanganan corona, ya yang lain terbengkelai. Seperti kita mendidik anak-anak ini kan tujuannya sebenarnya bagus ya, untuk mempersiapkan mereka bisa disiplin, bisa mandiri, bahkan mungkin berguna latihan-latihannya itu untuk dirinya nanti saat masuk kerja atau lain sebagainya, atau masuk sekolah ya. Nah cuman dengan keadaan seperti ini, seperti nggak ada gunanya latihan itu. Kalau pendapat saya pribadi, sebenarnya penyelesaian masalah ini tidak ada. Kita tinggal nunggu aja semua orang ini terkena virus corona. Kita tunggu aja semuanya terkena virus corona, baru mungkin normal kembali. Karena obatnya, vaksinnya pun saya lihat juga di berita-berita itu ya nggak jelas gitu ya, nggak jelas. Ada yang divaksin malah sakit, ada yang vaksinnya tidak lolos BPOM atau segala macam. Ya itu saya nggak bicara di bidang itu, bukan bagian saya. Tapi di kita itu efeknya sangat luar biasa di kita sebagai pesilat ini. Dari semangat sampai mungkin cara mendidik jadi agak berubah, karena anak-anak juga sekarang ini sudah seperti pesimis dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya positif untuk mereka, tapi karena kita tidak bisa memberikan kejelasan tujuan dikarenakan tidak ada event-event segala macam, akhirnya semuanya down. Nah ya mungkin saya tidak berbicara solusi atau lain sebagainya, hanya mengeluh sebagai pesilat, dan agak banyak berharap dikit dengan orang-orang yang mungkin punya kapasitas atau kemampuan atau yang sedang membidangi penyelesaian virus ini untuk cepat segera menyelesaikan dan memberikan kembali semangat hidup, semangat berkarya, semangat melakukan aktivitas untuk bertahan hidup bagi masyarakatnya. Ya, pemerintah mungkin banyak yang tidak mengetahui situasi di masyarakat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil. Mereka hanya menerima data. Ya, inilah faktanya kita yang ada di bawah ini, yang mengalami baik segi ekonomi, bahkan mungkin kegiatan sosial masyarakat ini banyak berubah. Kita harus beradaptasi lagi dengan gaya hidup baru yang sangat asing bagi kita masyarakat Indonesia, dengan budaya timurnya sangat asing sekali dengan keadaan sekarang ini. Ya mungkin itu saja. Pemirsa tetap semangat dukung channel saya, walaupun jarang upload video. Saya berharap semuanya masih memiliki setitik harapan untuk bisa terus berkarya. Nanti titip pesan buat konten kreator ini yang masih semangat, saya lihat di YouTube ada Mbah Pati, Pendekar Solihin, ada apa dari Kalimantan ya, aduh lupa semua, pokoknya
pendekar IKSPI Kerasakti yang berkarya, tetap semangat untuk memperkenalkan perguruan IKSPI Kerasakti di masyarakat Indonesia sebagai perguruan yang positif, dan kita siap mengkanter berita-berita yang miring yang menyudutkan perguruan IKSPI Kerasakti. Nah, terlepas dari itu, kita adalah insan-insan pencak silat, harus bisa menjaga kerukunan dalam keluarga pencak silat. Kita pelopori galang perdamaian antar perguruan pencak silat. Itulah konten kreator yang saya harapkan membawa nama IKSPI Kerasakti. Bukan hanya pamer, tapi bisa menjadikan contoh bahwa kita adalah orang-orang yang bisa menjadikan YouTube itu sebagai sarana untuk pemersatu, baik dalam perguruan maupun dalam pencak silat, ya. Baik, terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Ini keluh kesah mungkin pemirsa yang menonton bisa tahu rasanya jadi konten kreator dan pelatih pencak silat seperti apa saat ini. Pemerintah terutama harus ngerti keinginan masyarakat kecilnya seperti apa. Jangan terlalu mikir politik itu sebenarnya melupakan yang kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil harus bertahan hidup, mencari makan. Yang di atas yang berkuasa sibuk mempertahankan kekuasaan. Demikian, jika ada yang tersinggung saya minta maaf. Jika bermanfaat silakan diambil apa poin-poin pentingnya. Tetap berkarya. Salam Jinso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.